Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Adriano Kulupita, NIM 220611040004, kelas 1 akuntansi. Tugas ujian akhir semester mata kuliah agama Kristen. Saya akan membahas perikop tentang hidup baru dan pertobatan. Nah, teman-teman, kita ketahui bersama bahwa manusia tidak lepas dari namanya dosa. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 13 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mengapa perlu hidup baru? Karena manusia lama telah rusak dengan dosa-dosa yang sering dilakukan melawan kehendak Allah. Tetapi teman-teman jangan takut, sebab firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kita hidup dengan Allah, melakukan kehendak Allah, kita telah meninggalkan hidup yang lama dan kita menjadi manusia yang baru yang hidup bersama-sama dengan Allah. Firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Teman-teman, dalam ayat ini kita dapat ambil dua kata penting. Yang pertama, buatan Allah, dalam bahasa Yunani poem, yang artinya karya agung, puisi, sanjak dari Allah. Yang kedua, diciptakan, Yesus Kristus, dalam bahasa Yunani tiso, yang artinya diciptakan secara baru, dibaharui, dibentuk baru. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya yaitu hidup baru. Hidup baru harus mengalami sebuah proses. Proses tersebut disebut perlu pertobatan. Dalam bahasa Yunani yaitu metanoia, artinya berbalik. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 5-6, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin teman-teman bertanya, apa sih dilahirkan dari air dan roh? Nah, jawabannya adalah, air adalah gambaran seseorang yang dibersihkan dari dosa, dibersihkan secara total. Sedangkan roh adalah menerima Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik terhadapnya. Nah, puji Tuhan teman-teman, pada akhirnya pada pembahasan ini kita mengambil sebuah ayat Alkitab dalam Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan dan Injil. Sekian pembahasan dari saya pada kesempatan yang indah ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat membawa kabar sukacita bagi teman-teman, menjadi berkat setiap kita yang mau mendengar serta melakukannya itu. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.